Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang mengajarkan kita banyak nilai-nilai ibadah. Di antaranya bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk bersabar. Seorang yang berpuasa, dia harus menyabarkan dirinya untuk meninggalkan perkara-perkara yang dia syahwatkan. Dia harus meninggalkan minuman, makanan, bahkan berhubungan dengan istrinya harus dia tinggalkan. Semuanya demi Allah Subhanahu wa taala. Perhatian ini melatih seorang muslim untuk bersabar tatkala menghadapi hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh syahwatnya atau tidak disukai oleh nafsunya. Oleh karenanya, jikalau kita ditimpa dengan musibah-musibah yang tidak kita sukai, hendaknya kita bersabar. Dan kita yakin bahwasanya segalanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara rukun iman yang 6, yaitu al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Tatkala seorang ditimpa dengan musibah, maka hendaknya dia ingat bahwasanya sesungguhnya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah menakdirkan musibah baginya, tentunya ada hikmah yang sangat mulia di balik musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk menguji kaum yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian, yaitu orang-orang yang beriman, bisyai'in minal khauf, dengan sedikit ketakutan, wal ju' dan rasa lapar, wa naqsin dan kekurangan, minal amwal wal anfusi wath thamarat, baik kekurangan harta maupun kekurangan jiwa maupun kekurangan hasil tumbuh-tumbuhan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah tidak menguji kita dengan ujian yang terlalu berat yang tidak mampu kita hadapi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguji hambanya kecuali yang mampu untuk dipikul oleh sang hamba. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ditimpa dengan ujian, tatkala kita ditimpa dengan musibah, maka mari kita ingatlah sosok suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ujian. Ditimpa dengan berbagai macam musibah. Rasa lapar, rasa takut, kekurangan harta, kekurangan jiwa, hilangnya kekasih-kasih yang beliau cintai. Semuanya pernah dialami oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun rasa takut, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah hendak dibunuh atau hendak ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy, mereka mengumpulkan seluruh para pemuda dari berbagai macam kabilah. Sekitar 50 orang pemuda dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam suku, ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara serentak. Mereka bermaksud mengumpulkan kabilah yang banyak ini agar jika Nabi SAW terbunuh, maka darahnya tersebar di kabilah-kabilah ini. Sehingga kabilah Nabi SAW, suku Nabi tidak bisa menuntut balas dendam. Akhirnya terkumpulkanlah 50 orang pemuda, yang setiap pemuda tersebut menghunuskan pedang, siap untuk menumpahkan darah Nabi SAW. Maka datanglah mereka beramai-ramai mengepung rumah Nabi SAW. Ini adalah perkara yang sangat menakutkan. 50 orang pemuda dengan pedang yang terhunus dan ingin mengeroyok Nabi SAW dan ingin serentak membunuh Nabi SAW. Akan tapi Nabi SAW menghadapi tantangan tersebut dengan tenang, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah SAW. Rasa takut yang lain yang pernah ditimpa oleh Nabi SAW dan sahabatnya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala Nabi SAW dan Abu Bakar ingin pula dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan orang-orang kafir Quraisy memberikan tawaran hadiah yang besar bagi siapa saja yang bisa membunuh Nabi SAW atau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW dan Abu Bakar
harus keluar dari kota Mekah berhijrah menuju kota Madinah. Dan orang-orang kafir Quraisy terus berlomba-lomba untuk bisa membunuh Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Nabi SAW dan Abu Bakar harus sembunyi di sebuah goa yang dikenal dengan Goa Thur, di Jabal Thur. Tatkala itu pasukan orang-orang kafir Quraisy sudah tiba di mulut goa di Jabal Thur, di Gunung Thur. Maka tatkala itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun takut karena orang-orang Quraisy sudah berada di mulut goa. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? "Lau absara ahaduhum ila tahta qadamai la absarana." Kalau seandainya salah seorang dari mereka melihat ke arah kaki mereka, maka mereka akan melihat kita. Rasa takut yang meliputi hati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi semuanya dengan tenang dengan berkata, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu dengan dua orang yang Allah adalah ketiganya? Tentunya Allah akan menolong mereka. La tahzan innallaha ma'ana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Lihatlah, inilah rasa takut yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diuji dengan rasa lapar. Suatu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya karena lapar, mencari makanan. Tiba-tiba Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar juga keluar karena mencari makan. Tiba-tiba Rasulullah SAW juga bertemu dengan Umar bin Khattab. Ternyata ketiga-tiganya keluar karena kelaparan. Inilah yang pernah dialami oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Ra'ainal hilal, thumma ra'ainal hilal, thumma ra'ainal hilal, thalathatu ahillatin fi syahrain." Kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, 3 hilal dalam 2 bulan, dan tidak ada satupun yang dimasak, tidak ada api yang dinyalakan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya makan butiran korma dan minum air putih. Bagaimana rasa lapar yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suatu saat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggali parit bersama para sahabat, parit yang sulit untuk digali. Kita tahu bagaimana tanah kota Madinah yang begitu keras. Rasulullah SAW harus menggali parit Khandaq yang jaraknya 4 meter dan dalamnya 4 meter dengan jarak yang jauh sekali, dengan panjang yang sangat jauh. Tatkala itu para sahabat kelaparan, tidak ada makanan, maka para sahabat pun mengikatkan batu, sebutir batu di perut-perut mereka untuk menahan rasa lapar yang mereka rasakan. Mereka pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rasa lapar yang mereka dapati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka perutnya. Ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga sedang mengikat perutnya dengan batu, bahkan 2 butir batu dia ikatkan di perutnya dalam rangka untuk menahan rasa lapar. Oleh karenanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu pernah menangis tatkala dihidangkan sebuah roti yang terbuat dari gandum, terbuat dari syair. Maka dia pun menangis. Orang-orang di sekeliling Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu berkata, "Wa ma yubkik?" Apa yang buat engkau menangis wahai Abdurrahman? Maka dia mengatakan, "Ma syabi'a Muhammad wala alu Muhammad min hadzal syair, min hadzal khubz." Sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang karena makan roti ini. Demikian juga keluarga Muhammad tidak pernah kenyang karena roti ini. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah diuji dengan rasa lapar. Adapun mengenai kesedihan tentang hilangnya kekasih yang dicintainya, sanak keluarganya, maka sering dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam keadaan tidak berayah. Sungguh perkara yang sangat menyedihkan. Tidak memiliki ayah. Kemudian ibunya meninggal tatkala beliau berumur 6 tahun. Tatkala beliau pulang dari bersafar bersama ibunya dari kota Mekah menuju kota Madinah, tatkala di suatu tempat yang namanya Abwa, maka sang ibu pun Aminah kemudian sakit parah. Dan sang anak yang masih kecil, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana sakitnya sang ibu, melihat bagaimana ibunya yang sekarat dan menghadapi sakaratul maut. Seluruhnya disaksikan oleh 2 mata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa bayangkan kesedihan seorang anak kecil melihat ibunya meninggal di hadapan matanya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW berdakwah, maka di awal dakwah beliau seluruh orang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha membantu suaminya dengan penuh pengorbanan, dengan seluruh hartanya. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat butuh dengan bantuan sang kekasih, bantuan istrinya Khadijah, Allah Subhanahu wa taala
memanggil Khadijah, mencabut nyawa Khadijah radhiyallahu taala anha, sehingga Rasulullah SAW tatkala sangatlah bersedih dengan meninggalnya istri yang sangat dia cintai, yang selama ini membantunya dengan seluruh harta, dengan seluruh perasaan dan seluruh kasih sayang dari sang istri. Kemudian setelah itu pamannya beliau yang bernama Abu Talib, yang selama ini membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang paman tidak membiarkan seorang pun dari kafir Quraisy untuk mengganggu sang keponakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sang paman pun meninggal dunia. Sehingga akhirnya tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat bersedih ditinggal oleh Khadijah dan juga pamannya Abu Talib. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan dengan linglung, tidak sadar. Tiba-tiba beliau sudah berada di suatu tempat. Kenapa beliau sampai linglung? Karena kesedihan yang amat sangat. Sehingga para ulama tatkala itu menamakan tahun tersebut sebagai tahun kesedihan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala setelah itu beliau pun pergi ke Taif untuk berdakwah bersama ditemani oleh Zaid bin Harithah. Namun beliau akhirnya diusir oleh penduduk Taif. Bahkan tatkala beliau keluar dari kota Taif disambut dengan dua barisan. Buat apa menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lemparan batu? Anak-anak, orang-orang gila dikumpulkan. Untuk apa? Untuk melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun melempar Nabi dengan kerikil-kerikil, dan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu berusaha untuk menangkis batu-batu tersebut, akan tetapi beliau tidak mampu, sehingga masih banyak kerikil yang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menumpahkan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang anak-anak, kita tahu betapa sedihnya seorang ayah yang kehilangan anaknya. Seorang ibu yang kehilangan satu orang anaknya sangat sedih. Akan tetapi Nabi SAW, seluruh anaknya, beliau memiliki 7 orang putra dan putri. 6 seluruhnya meninggal tatkala beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Fatimah. Fatimah meninggal setelah wafatnya Rasulullah SAW, 6 bulan setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putra beliau Abdullah dan Qasim meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putri-putri beliau, Ummu Kalsum, Ruqayyah, Zainab, seluruhnya meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkafankan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguburkan putri-putrinya. Kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW dianugerahi seorang putra yang bernama Ibrahim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bergembira mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya saya telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra yang saya namakan Ibrahim. Akan tetapi ternyata kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertahan lama. Tatkala sang putra berumur 2 tahun, maka sakit keras dan berada di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang putra yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala itu Rasulullah SAW sangat bersedih, sampai akhirnya beliau pun meneteskan air mata. Beliau berkata, Innal aina la tadma, sungguh mata meneteskan air mata. Wa innal qalba la yahzan, dan sungguhnya hati sangat bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, akan tapi kami tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami sungguhnya sangat bersedih dengan kepergian engkau wahai putraku Ibrahim. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ujian dalam dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan orang gila, dicap dengan tuduhan-tuduhan yang sangat buruk. Dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai dukun, dikatakan sebagai penyair, dikatakan sebagai orang sinting. Ini tidak mudah yang kita hadapi, tidak mudah sebagaimana kita bayangkan. Ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dimusuhi oleh orang yang paling dekat dengan dia, pamannya sendiri, saudara ayahnya Abu Lahab, memusuhi sang keponakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim haji, orang-orang berdatangan di Mina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendakwahi mereka. Sampai-sampai Rasulullah SAW merendahkan dirinya mengatakan, "Hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi, fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama Rabbi." Apakah ada orang yang mau mengajakku untuk berdakwah di kaumnya? Sungguhnya orang-orang Quraisy melarangku untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam merendahkan dirinya dan mengharap ada orang yang mengantarnya untuk berdakwah di kabilah-kabilah Arab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama Rabbi." Sungguhnya orang-orang Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke setiap kabilah yang datang di Mina untuk berhaji.
Nabi SAW mendakwakan Islam kepada mereka. Akan tapi ternyata sang paman Abu Lahab, la'natullah alaih, Abu Lahab senantiasa menguntit dan mengekor Nabi SAW. Begitu Nabi SAW berdakwah menyampaikan Islam, maka sang paman pun berdiri dan mengatakan, jangan kalian ikuti hadza sabi', jangan kalian ikuti keponakanku. Ini adalah orang yang keponakanku telah keluar dari adat nenek moyangnya. Sehingga Nabi SAW pun tidak memperdulikan sang paman. Rasulullah SAW pun pergi ke kabilah yang lain. Akan tapi sang paman Abu Lahab tetap mengekori dan menguntit Nabi SAW. Setiap Nabi berdakwah, maka dia pun mengucapkan kalimat yang sama. Jangan kalian ikuti sang pemuda ini. Dia adalah sabi', orang yang telah keluar dari agama nenek moyangnya. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang dihadapi, sebagian kecil dari ujian yang dihadapi oleh Nabi kita SAW. Karenanya, tatkala seorang hamba diuji dengan berbagai ujian, ingatlah bahwasanya sosok yang paling dicintai oleh Allah, Muhammad SAW juga pernah diuji. Maka ini akan berikan tasliyah, akan menghibur dirinya. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Thumma al-amsal fal-amsal, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Yubtala ar-rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan keimanannya, berdasarkan ukuran kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata dalam keimanannya sangat kuat, maka Allah tambah ujiannya. Jika dia tegar tatkala menghadapi ujian, Allah tambah ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqqatun khuffifa anhu. Dan tatkala imannya lemah, maka Allah akan ringankan ujiannya. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, jika ujian menimpa, jika musibah menerpa, maka bersabarlah. Sungguhnya demikian orang-orang yang beriman. Dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pohon yang semakin tinggi, iman yang semakin tinggi, maka akan semakin kuat angin yang akan menerpanya. Akan tapi pohon tersebut akan semakin tegar dan semakin kuat menangkis ya angin yang kencang tersebut. Oleh karenanya kita senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada ujian yang menimpa kita, kita katakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, akan tapi itu yang terbaik bagimu, dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu, akan tapi itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Semoga puasa Ramadan ini melatih kita untuk senantiasa bersabar sehingga membentuk jiwa kita yang kuat dan bersabar dalam menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.